Gimana? Ah? An-nafqatu kan? Ya, bahasa Indonesia nafkah, tapi bahasa Arabnya an-nafaqatu, ya. Tadi berkali-kali disebut an-nafqatu. Baik. Kemudian nanti untuk metodologinya, penulisan footnote dan lain sebagainya masih banyak kesalahan, nanti dicek lagi, ya. Selanjutnya untuk kaidah pertama, an-nafaqatu jazaul ihtibas, ya. Tadi diperselisihkan atau dikritiklah masalah mengartikan jaza. Jadi bukan kompensasi tapi imbalan, ya. Ya, imbalan. Saya kira sah-sah saja dikatakan kompensasi walaupun ini bukan perusahaan, ya. Tapi nafkah itu memang kompensasi, ganti, imbalan dari adanya ihtibas. Dia dikurung di rumah. Perempuan kan sebetulnya waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Perempuan itu memang waqarna fi buyutikunna, tetaplah di rumah, enggak keluar dari rumah. Izin keluar dari rumah pun harus izin suami. Kalau enggak izin dari suami, maka dia termasuk nusus. Dia dilaknat, ya, mulai dari keluar rumah sampai dia balik kembali. Mudah-mudahan enggak mati di perjalanan. Kalau mati di perjalanan, ya, maka dia mati dalam keadaan mal'un, dilaknat, ya. Jadi memang perempuan itu istri lah, ya. Istri, kewajiban dia adalah di rumah, tidak bekerja. Yang mencari nafkah itu adalah suami, ya. Oleh sebab itu, karena itu perempuan sudah dipasung, artinya dipaksa untuk tinggal di rumah mengurusi suami, maka dia harus dikasih imbalannya, kompensasinya. Jadi saya kira nggak ada masalah lah itu, pengertian kompensasi dengan imbalan atau ganti sah-sah saja menurut saya, karena memang itulah sama juga dengan hadis an-nafaqatu muqabil istimta. Nafkah itu sebagai kompensasi dari istimta, sebagai imbalan, sebagai ganti dari istimta. Kalau istri masih mau diajak hubungan suami istri, maka suami wajib memberi nafkah. Tapi kalau dia sudah nusus, tidak mau digauli, dia keluar dari rumahnya, pergi ke rumah orang tuanya, tidak diurusnya suami, kemudian tidak mau diajak bergaul, maka dalam banyak mazhab dikatakan suami tidak berkewajiban memberi nafkah, karena an-nafaqatu muqabil istimta. Sama dengan ini gitu juga, kalau mau diartikan an-nafaqatu muqabil ihtibas boleh juga. Jadi saya kira dekat-dekat lah maknanya, walaupun secara pemaknaan di KBBI mungkin kompensasi untuk perusahaan dan lain sebagainya gitu kan, ya. Oke, mana saja yang lebih baik lah. Kalau mau dibuat imbalan boleh, ya. Kalau mau dibuat ganti boleh. Kalau mau dibilang kompensasi juga boleh. Kemudian penyusunan sama di makalah 1 dengan makalah 2, penyusunan kaidah itu agak ribet, ya. Ribetnya gimana? Pertama sebutkan kaidah 1, 2, 3. Udah selesai, masuk ke dalil kaidah 1, 2, 3. Kemudian masuk lagi judul baru, contoh kaidah 1, kaidah 2, kaidah 3. Dia harus mengulangi kaidah beberapa kali, ya. Baru terakhir pengecualian kaidah 1, kaidah 2, kaidah 3. Jadi alangkah baiknya, dan ini memang yang saya mau dari di S1 juga gitu, di S2, di S3 juga gitu. Saya ngajar kaidah juga di S3.
Jadi satu kaidah itu dikumpulkan semuanya, ya. Apa makna kaidah? Kaidah satu, pertama artinya, maknanya. Kedua, dalilnya. Tiga, contohnya. Empat, pengecualiannya. Udah masuk kaidah dua. Jadi itu lebih ribet, lebih ringkas daripada saya harus bolak-balik kaidah satu. Kaidah satu apa ya gitu ya. Tengok ke depan lagi. Oh, kaidah satu rupanya an-nafaqatu jazaa'ul ihtibas. Kemudian gitu, jadi repot ya. Gitu juga di makalah kedua, ya, sama. Jadi teknik penyusunan makalah itu, ya. Jadi sebutkan kaidah satu, ya, arti, makna, kemudian dalil, kemudian dalil, contoh dan pengecualian. Sampai, ya, karena saya melihat dan saya belum membaca sampai habis, maka saya buat di sini di an-nafaqatu jazaa'ul ihtibas itu, saya buat di sini mana contoh kaedahnya begitu kan, karena saya tengok sampai habis di sini tidak ada cerita tentang contoh sampai halaman 9 gitu kan, langsung masuk kaidah kedua. Saya pikir akan dibahas kaidah satu lengkap dia, arti, dalil, kemudian contoh dan pengecualian, ya. Maka ya saya buat sini catatan mana contoh kaidah. Masukkan nafkah bagi istri yang nusuz. Ada contohnya tuh? Ditaruh. Ada. Agak ada. Kalau nggak ada nggak apa-apa, udah. Ya. Kalau nggak ada masukkan, ya, bahwa istri yang nusuz kenapa tidak diberi nafkah? Karena dia sudah merasa bebas, tidak mau lagi dia terikat dengan suaminya. Dia mau keluar rumah, dia bahkan dalam mazhab itu walaupun dia menengok ayahnya yang sakit, kalau tanpa izin maka itu tidak dibolehkan, tetap haram juga, gitu ya. Kayaknya ada cerita itu istri yang dikabari orang tuanya sakit tapi suami belum bisa dikontak, lagi di luar, maka dia nggak keluar, maksudnya tidak datang ke rumah ibunya sampai ibunya meninggal, dan dia tetap dapat ganjaran, imbalan, pahala dari ketaatan dia kepada suami, karena surganya istri itu ada di suami, ketaatan dia dengan suami, ya. Kalau hadisnya itu idza shallatil mar'atu khamsaha, ya kan? Kalau perempuan sholat 5 waktu saja, nggak usah sholat sunnah itu nggak usah. Wa shamat syahroha, puasa bulan puasa aja, nggak usah puasa yang lain-lain, ya. Wa ata'at zaujaha, dan dia taat kepada suaminya, tadkhulul jannata min ayyi babin sya'at, dia masuk surga dari pintu manapun dia mau. Jadi ketaatan itulah ujian bagi wanita untuk taat kepada suami, ya, tidak membangkang, tidak nusus kepada suami, walaupun suaminya katakanlah penjahat, ya, semua nggak pernah sholat dan lain sebagainya. Itu perempuan tidak dituntut untuk mengetahui siapa suaminya yang wajib ditaati, enggak, udah picing mata aja, yang penting itu suaminya, dia patuhi suaminya. Contoh yang selalu kita dengar itu Masyitoh, ya kan? Masyitoh ya, istrinya Firaun ya. Asia. Ya, kalau Masyitoh yang tukang sisirnya itu. Asia istrinya Firaun itu dia nggak lihat siapa Firaunnya, tapi bentuk ketaatannya itulah yang membuat Asia masuk ke dalam surga, ya. Nah, jadi hati-hati dengan itu gitu. Walaupun suami kita lebih rendah jabatannya, suami kita memberi nafkah pas-pasan, suami kita kadang-kadang berbuat maksiat, suami kita kadang-kadang tinggal sholat dan lain sebagainya, ya. Kewajiban kita perempuan adalah taat kepada laki-laki, karena surgamu itu ada di suamimu, ya. Kalau taat kepada suami, ya, itu tadi tadkhulul jannata min ayyi babin sya'at, dari pintu mana aja kalau dia taat kepada suami. Puasa sekedarnya aja, puasa wajib, sholat wajib aja, nggak perlu tahajud tapi membangkang sama suami, ya.
nggak perlu banyak-banyak sholat sunnah, puasa sunat Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid dan lain sebagainya, tapi suami tidak dihormati, ya, suami didurhakai, nusyus sama suami, ya, maka nggak ada gunanya itu. Ya. Bahkan sampai disebutkan dalam hadis itu tidak mencium bau surga. Baunya aja nggak dapat gitu ya, apalagi masuk ke dalam surganya. Yang bau surga itu sudah tercium sejak 500 tahun ya sebelum itu. Baik, ini jadi ceramah ya. Apalah, sambil ngeritik ini makalah. Baik. Terus di halaman 11 ya. Jadi begini, penulisan Sallallahu Alaihi Wasallam gak usah pakai bahasa Arab ya. Kalau jangan sok Arab kali, sok soleh kali, karena kita punya gaya penulisan tersendiri. Sallallahu Alaihi Wasallam itu nggak usah dibuat Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi SAW ya, itu maknanya Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika baca Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun cuma SAW ya. Gitu juga SWT, Allah SWT Subhanahu wa Ta'ala, nggak usah panjang-panjangan. Dan itu sahabat di sini dibuat radhiyallahu anhu, radhiyallahu anha, nggak usah aja. Itulah gaya selingkung ya di Fakultas Syariah itu. Ya. Nah, nama kitab pun nggak usah ditulis dalam bahasa Arab seperti disebutkan dalam kitab Bada'i Sona'i. Nggak usah, udah pakai bahasa Indonesia aja, karena kita memang orang Indonesia. Dan makalahnya ini dalam berbahasa Indonesia, kecuali memang yang wajib ditulis dalam bahasa Arab seperti ayat dan hadis ya, dan serta pernyataan ulama yang memang perlu ditulis bahasa Arabnya. Supaya apa? Supaya kita bisa melihat artinya itu benar atau tidak. Kadang-kadang artinya suka kalau tidak diselewengkan sengaja, kadang dia salah memahaminya, kayak mengartikan jaza itu misalnya kan. Nah, jadi kita perlu teks Arabnya gitu. Tapi kalau nama kitab ya memang biasa nama kitab tulis saja pakai bahasa Indonesia. Ya. Kemudian an-nafaqatu silatun. Ini mengartikannya nafkah sebagai bentuk silaturahim dan kontinuitas. Oke. Ini mana satu? Silaturahim satu istilah, kontinuitas juga satu istilah. Silaturahim kan untuk menjaga silaturahim. Kontinu itu untuk melanjutkan pernikahan. Yang mana satunya artinya? Nah, kenapa ada silaturahim kalau gitu? Karena saya juga ngambil dari kitabnya Imam Nawawi, katanya itu juga sebagai silaturahim. Saya juga mungkin dari kitab Nawawi di contohnya seperti itu mengatakan silaturahim. Sila itu silaturahim. Sila dengan hubungan keluarga dekat. Terus kalau yang itu sebagai kontinuitas antara si istri. Iya, saya lebih setuju yang itu, silah yang itu. Karena kalau tidak berlangsung lagi pernikahan, maka tidak ada nafkah. Jangankan pernikahan, dipotong aja dia dengan nusyuz, itu sudah tidak ada nafkah lagi. Dipotong dengan tak mau istri berhubungan dengan suami, itu sudah tidak ada nafkah. Jadi kalau dia berlanjut, maka berlanjut nafkah itu. Nah, itu saya lebih cenderung ke sana. Kalau silaturahim bentuknya tidak nafkah kepada orang tua istri misalnya, mertua. Ya, bukan nafkah yang ini ya, bisa sedekah, bisa hibah gitu kan. Nah, jadi saya lebih cocok dia memang untuk keberlanjutan atau keberlangsungan. Kalau dia potong nafkah, berhenti nafkah gitulah ya. Potong ya, tidak mau melayani suami, tidak mau dia membangkang, nusyuz sama suami ya. Pulang dia ke rumah orang tuanya tanpa izin suami, potong atau diputus nafkah itu. Kalau dia balik lagi, nyambung lagi nafkah itu.
Ya, saya lebih cenderung ke situ, memahami silah itu. Ya. Kemudian, ya ini ada arti itu kenapa dia di kanan dia, arti kaedah itu, ya. Harusnya dia kan di kiri. Kalau bahasa Indonesia kan mulainya dari kiri, nggak mulai dari kanan, gitu ya. Itu ada dari awal begitu dia. Terus baru masuk ke dalil kaedah pertama, ya. Itu masih gitu juga, artinya itu di sebelah kanan dia, harusnya ke kiri. Nah, di sini ada ayat. Ayat itu artinya sudah lebih dari 5 baris ke atas, 5 baris ke atas. Maka cara penulisannya dia dibuat satu spasi, ya. Ini namanya kutipan langsung, ya. Arti ini adalah kutipan langsung, maka 5 baris ke atas penulisannya satu spasi, ya. Nah, habis arti itu biasa dibuat buka kurung, kemudian dibuat QS, ya, Al-Baqarah .2228, ya. Baru footnote, ya. Nah, cara penulisan footnote-nya pun bukan Al-Qur'an surah Al-Baqarah 2228 terjemahan Kementerian Agama, enggak begitu cara merujuknya. Saya kira yang punya Siwani betul itu, ya. Yang punya Siwani betul buat Departemen Agama RI, ya, Quran dan terjemahannya dan seterusnya, ya. Nah, baik, lanjut halaman berikutnya, ya. Masih terkait dengan ayat juga, ya. Setelah arti buat QS, kemudian rujuk. Cara merujuknya bukan seperti ini, ya, tapi seperti yang saya sebutkan tadi, ya. Bukan Al-Quran surah At-Tolak dan seterusnya, ya. Tapi seperti yang saya sebutkan tadi. Lanjut kita ke halaman berikutnya, kaidah kedua, ya. Masih arti itu ikut ke kanan dia, karena belum di enter, belum kontrol shift kiri, ya. Buat habis di enter kontrol shift kiri, maka dia akan pindah ke kiri, ya. Ya, kita tidak biasa kalau misalnya seperti ini. Dalil pertama misalnya qaulullah ta'ala, ya. Kita biasa ya pakai firman Allah Ta'ala, ya. Sebutkan ayatnya, baru di bawah itu cuman arti. Jangan ada firman Allah Ta'ala gitu. Karena ini hal-hal yang enggak lazim gitu, ya, enggak sesuai dengan sistem penulisan karya ilmiah di Fakultas Syariah, gitu, ya. Jadi kalau Allah Ta'ala enggak ada, buat aja diambil dari yang berikut, firman Allah Ta'ala wa alal mauludi, baru artinya, ya, dan kewajiban ayah bla 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 bla. Kemudian ditutup dengan QS juga, ya. QS, ya, kemudian merujuknya juga masih salah di sini, ya. Nah, ini yang saya sebutkan tadi dari Aisyah radhiyallahu anha, ya. Pakai bahasa Indonesia aja, dari Aisyah RA, ya. Baik, nah, artinya nih, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, buat aja SAW, bersabda, ya. Nanti orang yang nggak paham, nggak bisa bacanya itu bingung dia. Itu kan numpuk-numpuk itu Shallallahu Alaihi Wasallamnya dalam bahasa Arab, ya, nggak ngerti dia. Kemudian dibuat di akhir terjemahan HR, ya, hadis riwayat siapa ini? Muslim, boleh HR Muslim, ya, baru dirujuk. Nah, kemudian kaidah ketiga juga gitu, nafkah, artinya nafkah sebagai bentuk silaturahmi kontinuitas itu dikirikan, ya. Rasulullah SAW bersabda buat SAW aja, ya. Kemudian hadisnya, terjemahannya, kemudian ditutup dengan HR, ya, hadis riwayat siapa, kemudian baru dirujuk. Baik, selanjutnya oke, saya kira cukup, ya. Selebihnya ya ibid aja lah, ya, idem, ya, untuk yang sebelumnya. Baik, untuk kaidah yang pemakalah kedua,
ya. Seperti yang saya sebutkan tadi, sistem mengurutkan kaedahnya itu, ya. Kaedah, arti, kemudian dalil, contoh, pengecualian. Baik. Kita masuk ke yang pertama. Kritikan yang pertama, ya, penulisan Bulughul Maram. Tadi sudah disebut juga ya. Ya, semua nama buku cetak miring. Ya, kemudian Bulughul Maram itu menulisnya enggak Bulughul Maram tapi Bulugh al-Maram. Ya, itu cara transliterasi dari Arab ke Indonesia ke Latin. Ya. Kemudian halaman berikutnya, ya, hampir sama kawan yang pemakalah pertama. Arti itu dimulai dari kiri ya, tidak dari kanan. Karena saya tengok ini rapat ke kanan dia. Yang di halaman 8. Kemudian selanjutnya halaman 11. Ya. Untuk ayat udah betul, tapi ini kalau bulat-bulatnya apa kesalahannya, Rik? Oh, itu dia apa? Itu apa deh? Fontnya di sini nggak ada, jadi dirubah dia gitu. Di laptop dia itu nggak ada fontnya itu, jadi kayak gitu. Oke, ya. Arti sudah benar karena dia sudah lebih 5 baris ke atas, dia 1 spasi, sudah benar. Kemudian, nah yang belum ada itu di akhir terjemahan harusnya dibuat dalam kurung QS, ya, surat apa, titik 2 ayat berapa. Cara merujuknya sudah betul, footnote 18 itu Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, Jakarta, dan seterusnya, ya, sudah benar. Terus, kaedah kedua, wilayatul hadonati mustafadatun min qibalil ummahat. Saya kira ada yang kurang untuk mengartikannya, ya. Kewenangan hadonah, pengasuhan anak, ya, diberikan kepada pihak ibu, bukan hanya ibu. Kalau diberikan kepada ibu berarti selain ibu tidak dapat, ya. Makanya di situ ummahat, karena anak mamaknya anak nggak mungkin banyak, betul nggak? Kalau anaknya 1, ya, ibunya pasti 1 itu. Kenapa teksnya ummahat? Kalau gitu, kalau memang yang dimaksud itu adalah ibu, maka bahasanya min qibalil gitu aja. Tapi bahasanya min qibalil ummahat, dari pihak ibu. Jadi kalau mazhab Syafi'i itu, dan 4 mazhab ini sepakat, ya. Kalau hadonah itu diberikan kepada ibu. Kalau ibu nggak ada, maka diberikan kepada siapa? Ibunya ibu, nenek. Nenek dari ibu, bukan nenek dari ayah. Ini sepakat 4 mazhab. Nah, berbedanya nanti urutan ketiga, ya. Urutan ketiga, ada yang menempatkan nenek dari pihak bapak, ya. Nah, ada juga yang tidak begitu. Jadi intinya, ya, maksud ummahat di sini bukan kepada pihak ibu, kepada ibu saja, tapi kepada pihak ibu, dari sisi ibu. Nanti kebanyakan itu memang dari sisi ibu semua, kholah, ya, ukhtun lil ya, ukhtun syaqiqah, ya gitu-gitu. Kalau di mazhab Syafi'i itu pertama ibu, ya, kemudian ibunya ibu, kemudian ibunya ayah, ya. Ya, kemudian saudari seayah dan seibu. Kemudian saudari seibu, ya. Kemudian baru saudari seayah dan seterusnya. Jadi memang lebih banyak kepada pihak ibu. Baik, kemudian hadis, ya. Hadis ini innam ra'atan qalat ya Rasulullah. Ini hadis riwayat siapa? Ini hadis riwayat siapa? Abu Daud. Oke, tengok rujukannya. Ke siapa merujuknya?
Ah, mana? Tapi ini Kan rujukan di nomor 20 kan Pak. iya, Muhammad bin Ismail sampai halaman 227 gitu kan Pak. iya. Terus saya jelaskan lagi riwayat Ahmad, Mana riwayat Ahmadnya? Abu Dawud dan ya, Enggak, kalau hadis riwayat Abu Daud, maka rujuknya ke kitab Sunan Abu Daud. Jangan merujuk ke kitab Rahmah al-Ummah fi ikhtilafil a'immah. Salah. Jadi sama lah kalau saya membuat buku, Ustadz Heri buat buku, kemudian menukil ayat. Jadi kalau kalian menukil dari Ustadz Heri ayat, jangan dibilang rujukannya Heri Firmansyah. Enggak, tetap rujuknya ke Quran. Hadis tetap rujuknya ke hadis. Ya, bukan merujuk ke kitab yang kita ambil hadis itu, gitu ya. Oke. Selanjutnya. Ya, halaman 13 itu untuk membenarkan saja ya bahwa setelah ayat arti kemudian dibuat dalam kurung QS Luqman 14 baru footnote. Nah, inilah yang normal, yang sempurna ya. Kalau yang tadi kan di awal-awal nggak kayak gitu. Ada footnote-nya sebelum QS, ada juga pas ayatnya itu bahasa Arabnya ya. Nah, ini yang benar. Jadi saya kasih contoh yang benar. Baik. Halaman 14 ya. Saya mau bertanya, ini betul nggak yang meriwayatkan adalah Abdullah bin Amr? Apakah maksudnya Abdullah bin Amr atau Abdullah bin Umar? Coba cek lagi ya. Apakah yang meriwayatkan itu Abdullah bin Amr atau Abdullah bin Umar? Ya. So, cek lagi. Kemudian yang selanjutnya, hadis riwayat Tirmizi udah betul, tutup kurung aja. Nomor hadis itu di bawah. Ya. Jadi setelah disebutkan ya Muhammad bin Isa at-Tirmizi, Sunan Tirmizi, juz sekian, Beirut bla 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 bla, ya nomor hadis sekian, halaman sekian. Nah, jadi bukan di atas, dia di bawah. Kemudian yang berikutnya, iya masih banyak nama-nama kitab. Tadi udah beberapa contoh. Ini contoh yang lain, misalnya kitab Al-Muhadzab, ini belum cetak miring. Ya, di halaman 18 Al-Ahkam Asy-Syar'iyyah ya. Itu juga belum cetak miring ya. Tapi setelah itu Al-Fiqh Islami wa Idlatuhu juga udah cetak miring gitu ya. Ada pilih kasih ini, ada yang dimiringkan, ada yang ditegakkan ya. Pilih kasih. Oke, saya kira itu. Pertanyaan nggak ada ya?